Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, menerangi kami semua, dan melawat kami lewat firman yang direnungkan ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara, ayat bacaan ini merupakan bagian dari kisah yang menceritakan tentang dipilihnya 7 orang untuk membantu pelayanan para rasul, secara khusus untuk membantu pelayanan terhadap orang-orang miskin. Pada waktu itu, jumlah pengikut Kristus semakin bertambah, sehingga para rasul yang hanya 12 orang saja seperti keteteran saudara untuk melayani semakin banyak orang. Banyak orang yang mulai bersungut-sungut karena pemberian kepada janda-janda itu diabaikan di dalam pelayanan sehari-hari. Itulah sebabnya karena merasa tidak sanggup melakukan semua tugas kepada banyak orang tersebut, ke-12 rasul mengusulkan untuk memilih 7 orang dari antara jemaat tersebut untuk membantu pelayanan kepada para janda dan juga orang-orang miskin, sehingga para rasul dapat memfokuskan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Sahabat, dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang yang bertanya kepada seorang pemimpin terkenal dari sebuah simfoni orkestra yang besar tentang alat musik orkestra manakah yang dianggapnya paling sulit untuk dimainkan. Pemimpin itu berpikir sejenak kemudian berkata, "Pemimpin biola pendukung. Saya dapat dengan mudah mendapatkan pemain biola utama dengan jumlah yang banyak sekali. Akan tetapi mendapatkan seorang pemain biola sebagai pendukung itu sungguh menjadi suatu hal yang berat. Dan jika kami tidak memiliki pemain pendukung, maka kami tidak akan dapat menyajikan suatu lagu secara serasi dan harmonis." Saudara, setiap orang rindu untuk memberikan sebuah pelayanan yang terbaik. Akan tetapi seringkali hal tersebut harus didukung dengan perencanaan, pemikiran, tenaga, sumber daya, bahkan juga biaya yang tidak sedikit. Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya mundur dari rencana memberikan yang terbaik tadi. Karena terlalu berat, lebih baik memberi yang biasa-biasa saja, melayani yang sekedarnya saja, atau tidak melayani sama sekali. Dalam konteks pelayanan pun ini sering terjadi saudara. Kita sudah lama ingin melayani, tetapi karena merasa belum memiliki hal-hal tertentu, atau kelengkapan tertentu, atau kemampuan tertentu, atau perangkat tertentu, akhirnya kita mundur untuk melayani Tuhan. Saya merasa belum punya waktu untuk melayani, saya tidak punya uang banyak, atau saya belum bisa memainkan alat musik dengan baik, dan sebagainya. Seolah segala sesuatu yang ada pada kita itu belum cukup, itu masih kurang, belum layak untuk kita jadikan sebagai modal untuk kita melayani Tuhan. Saudara, berbagai macam halangan dapat menjadi penghambat untuk seseorang melayani Tuhan. Namun di sisi lain, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tidak kendor dalam melayani Tuhan dan sesama. Kita belajar hari ini dari pengalaman para rasul di jemaat mula-mula. Meskipun mereka menemukan masalah dalam pelayanan, mereka tidak berhenti. Mereka tidak membiarkan masalah dan berhenti pada masalah. Kita pun diingatkan hari ini saudara, ketika kita mengalami berbagai tantangan di dalam pelayanan, maka kita tidak boleh berhenti atau kita menyerah. Ataupun dalam kehidupan ini kita senantiasa ditantang untuk mewartakan Kristus melalui sikap, perkataan, perbuatan kita. Pasti akan ada banyak sekali tantangan, tetapi jangan berhenti. Mari kita datang berdoa dan berserah senantiasa kepada Tuhan. Di dalam Dia
ada hikmat dan jalan keluar serta kekuatan. Ingatlah bahwa hidup ini merupakan kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan sesama. Walaupun tidak mudah, seringkali dalam pelayanan kita justru akan mengalami kehilangan, kerugian, dan sebagainya. Tetapi teruslah berdoa dan memikirkan bagaimana agar pelayanan Kristus itu dapat terus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Roh Kudus akan selalu menuntun dan memampukan kita, bahkan ketika kita melayani di dalam kerapuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami terus mengobarkan semangat pelayanan dalam kehidupan kami, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan lewat pelayanan kami kepada sesama. Biarlah Bapa, api pelayanan ini boleh terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, walaupun kami tahu akan ada banyak sekali tantangan yang menghalangi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.